videoku kali ini aku mau ngobrol-ngobrol tentang belajar bahasa Jepang, why not? Mungkin ada beberapa dari kalian yang pengen banget belajar bahasa asing tapi selalu kesendat sama waktu. Menurutku, di masa pandemik ini yang harus di rumah aja cocok banget loh untuk belajar bahasa asing. Sepenting apa sih belajar bahasa asing itu? Menurut sumber yang aku dapetin, belajar bahasa asing itu dapat meningkatkan kinerja efektivitas otak, menunda demensia, dan mendukung pola pikir rasional dan kreatif. Belajar yang paling enak itu emang mempelajari sesuatu yang kita sukai. Sesuatu yang datangnya dari hati, ketika dijalani pasti lebih enak. Demam drakor akhir-akhir ini bikin banyak banget kalangan muda yang pengen belajar bahasa Korea. Demam Emily in Paris bikin banyak banget orang-orang yang pengen bisa bahasa Prancis yang romantis. Sama halnya dengan orang-orang yang seneng banget nonton anime dan baca komik. Hal itu bikin banyak banget teman-teman yang pengen bisa belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang merupakan salah satu bahasa asing yang paling diminati oleh orang Indonesia. Gak sedikit orang yang belajar bahasa Jepang karena bahasa Jepang itu unik. Yang bikin bahasa Jepang unik karena bahasa Jepang memiliki keberagaman aksara, yaitu hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Sama halnya dengan bahasa Inggris, bahasa Jepang pun memiliki sertifikasi seperti TOEFL, yang namanya adalah Nihongo no Ryoku Shiken, yang terdiri atas 5 level dari N5 hingga N1. Di Indonesia sendiri, bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah, tapi hanya di tingkatan SMP hingga SMA. Yang dipelajarinya adalah kosakata dasar sehari-hari, percakapan sehari-hari, dan huruf hiragana dan katakana. Basically, belajar apapun pasti ada banyak sekali keuntungannya. Tapi apa sih keuntungan dan kenapa sih pentingnya belajar bahasa Jepang? Banyaknya objek pariwisata yang menarik di Jepang membuat banyak orang yang ingin travelingan ke sana. Travelingan ke Jepang emang paling enak kalau kita udah bisa bahasa Jepang. Karena gak sedikit orang Jepang yang tidak mengerti bahasa Inggris. Buat kalian yang pengen kerja di Jepang, Jepang membuka lebar peluang bagi pekerja asing yang ingin kerja di Jepang. Hal itu disebabkan karena anak muda yang semakin hari semakin sedikit. Pastinya kalau kerja di sana harus bisa bahasa Jepang dong. Jadi kalau misalnya kita udah bisa bahasa Jepang, akan lebih enak lagi ketika kita sudah bekerja di sana. Buat teman-teman pelajar, Jepang juga membuka lebar beasiswa-beasiswa untuk belajar di sana, baik di sekolah umum maupun di tingkat universitas. Selain itu, dengan kemampuan bahasa Jepang, ada banyak peluang kerja yang bisa didapatkan. Dua di antaranya adalah penerjemah lisan dan penerjemah tulisan. Selain itu, belajar bahasa Jepang juga dapat menambah skill dan juga networking. Walaupun bahasa Jepang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, buat teman-teman yang mau belajar dari nol, jangan berkecil hati ya. Tetap belajar sedikit demi sedikit aja. Ada satu kutipan yang aku suka. Ada beberapa orang yang memulai dengan berlari. Jangan pernah ngerasa gerah dan ikut berlari juga. Gak ada salahnya berjalan sedikit demi sedikit. Setiap orang punya cara memulainya masing-masing. Jangan khawatir dengan garis startmu. Tetap semangat buat teman-teman yang lagi belajar bahasa asing. Jangan pernah nyerah dan selalu ingat apa yang bikin kalian mulai. Buat teman-teman yang punya saran ataupun kritik membangun, boleh banget komen di sini ya. See you di videoku berikutnya.